biasanya kan ini. Mm-mm. Tuh, 2 titik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran kali ini dengan topik yang terbaru, yaitu dengan tentang finite and non-finite clause. Ya, mari kita simak ya. Apa saja itu finite and non-finite? Ya, oke, ya. Okay, now please hello everyone, welcome to my lesson. Today we talk about finite clause. Yeah, what is a finite clause? A finite clause may stand alone as a complete sentence. Yeah, the clause has a subject and a verb. So a finite clause must contain a verb with such tense. They can be main clauses or subordinate clauses. Ya. Jadi clause finite ya adalah yang tidak bisa berdiri sendiri ya sebagai kalimat yang lengkap. Nah, biasanya clause-nya mempunyai subjek dan sebuah kata kerja. Makanya di sini ya finite pasti berisi sebuah kata kerja yang menunjukkan sebuah tenses ya, sebuah jenis kalimat. Ya. For example, is it raining? Nah, ini menjelaskan bahwa tensesnya adalah bentuk present continuous ya. Is it raining? Apakah hari ini sedang hujan? Nah, yang kedua, I spoke to John last night. Nah, ini menunjukkan bahwasanya spoke ya adalah kata kerja dalam bentuk lampau ya, dari kata speak. Jadi ketika bentuknya lampau kalimatnya, maka diganti menjadi spoke. I spoke to John last night. Nah, jadi maka finite clause bisa berdiri sendiri ya sebagai kalimat yang lengkap karena ada subjek, ada kata kerja. Another example, we didn't get any food because we didn't have enough time. Nah, didn't adalah bentuknya lampau pas ya, jadi ya main clause-nya dalam bentuk lampau pas, subordinate-nya juga dalam bentuk lampau, didn't ya, bentuk lampau. Jadi dia bisa dalam bentuknya main clauses satu kalimat, atau ada menunjukkan main clause dan subordinate. Nah, ada kalimat, jadi ada induk kalimat, ada anak kalimat. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang non-finite. Nah, yang tadi finite adalah yang bisa berdiri sendiri ya, finite clause. Sekarang non-finite clause ya, berarti kan ada non, maka tidak ya. Jadi non-finite clauses contain a verb which does not show tense. Ya, jadi non-finite clause itu berisi kata kerja yang tidak menunjukkan kalimat. Nah, makanya non-finite clause. Nah, tadi berbeda dengan finite clause, dia menunjukkan kata kerja yang menunjukkan sebuah tenses ya, apa tenses tersebut. Ya, we usually use non-finite verbs only in some ordinate clauses. Nah, jadi biasanya kita menggunakan non-finite verbs hanya sebagai subordinate clauses ya, anak kalimat. We usually understand the time refer to from the context of the main clause. Jadi kita memahami ya waktu yang ditunjukkan ya dari konteks induk kalimatnya awal. Jadi we often use a non-finite clause when the subject is the same as the subject in the main clause. Nah, jadi kita bisa menggunakan non-finite clause ketika subjeknya itu sama ya, subjek di induk kalimat ya, di clause induk kalimat. Nah,
Oke, example ya of non-finite clause. Oke, the first example, I had something to eat before leaving. Nah, jadi perhatikan yang di huruf tebal ya, kata yang tebal. I had something to eat before leaving. Nah, di situ tidak menjelaskan, menunjukkan jenis kalimat apa ya. Jadi before leaving. Jadi dalam kurungnya I have something to eat before I left. Nah, dari kalimat sempurnanya seperti itu ya. I had something to eat before I left. Okay, the second example. After having spent 6 hours at the hospital, they eventually came home. Nah, jadi after having spent itu adalah non-finite clause ya. The next example, helped by local volunteers, staff at the museum have spent many years sorting and cataloging more than 100,000 photographs. Nah, helped by local volunteers itu adalah non-finite clause. Okay, adalah example. He left the party and went home, not having anyone to talk to. Nah, not having anyone to talk to itu adalah non-finite clause. Jadi di sini tidak menunjukkan suatu jenis tenses ya kata kerjanya. Meskipun ada yang menggunakan having, ada menggunakan helped. Nah, remember. Ya, perhatikan ya, perlu diingat. An adjective clause or relative clause is used to describe a noun. Jadi kita lanjut ya. Jadi klausa jadi sebuah adjective clause ya, atau disebut juga relative clause, itu menunjukkan sebuah noun. Nah, jadi finite or non-finite juga bisa kita menjelaskan tentang adjective clause or relative clause ya. Nah, jadi kita menjelaskan tentang adjective clause. Nah, perhatikan ya contohnya, chasing someone who committed grave. Nah, who di sini menjelaskan someone ya, seseorang. Ini adalah who di sini adalah adjective clause. Ya, jadi who committed grave itu adalah adjective clause yang ingin menjelaskan sebuah kata benda. Nah, siapa di situ? Someone ya. Jadi adalah someone. Someone itu apa? Adalah orang. Maka who ini menjelaskan orang sebagai subjek. Nah, maka who di sini adalah relative pronoun. Jadi who di sini adalah relative pronoun yang menjelaskan subjek sebagai menjelaskan orang sebagai subjek. Nah, di sini adalah bentuk non-finite ya. Oke, relative pronoun is usually used to introduce an adjective clause. Nah, jadi relative pronoun itu biasanya digunakan untuk memperkenalkan sebuah adjective clause. Nah, jadi supaya jelas menjelaskan kalimat yang berupa adjective clause ya. Ya, contohnya a famous magazine which was published last November also raised an issue on corruption. Nah, jadi which sini adalah relative pronoun pengganti benda yang di kalimat sebelumnya, yaitu magazine. Nah, bendanya magazine ya. Nah, bisa which ini bisa digunakan pengganti benda baik sebagai objek atau sebagai subjek. Kalau di sini dia sebagai subjek ya. Nah, jadi perhatikan ya, which ini adalah pengganti magazine. Nah, perhatikan ya penjelasannya lagi. Adjective atau relative clause juga harus digabungkan dengan relative pronoun dan relative
adverb yang bisa terdiri dari that, were, when, who, whom, whose, and which. Nah, jadi bisa digabungkan ya relative pronoun dengan relative adverb ya. For example, people who are smart follow the rules. Nah, jadi who di sini bu adalah sebagai relative pronoun pengganti subjek ya dari people. Ya. And I can remember the time when cell phones didn't exist. Ya. Ini ada when. Oke, Carly has a friend whose daughter lives in China. Ya, ada whose. Ya, oke. The reason why Sandra went to law school is that she didn't want to be a doctor. Ada why. Ya, the reason why. Oke, she is a woman who works hard to support her only child. Di sini ada relative atau adjective clause-nya adalah who. Nah, oke. The man whom you saw last night is my uncle. Nah, di sini adjective clause-nya menggunakan relative pronoun whom. Whom di sini berarti menjelaskan orang sebagai objek. Ya, oke. The next example, the blue short-haired woman whose bike had a flat tire works as a waiter at Wens. Nah, whose. Nah, di sini relative pronoun adalah whose. Nah, whose di sini adalah kepemilikan, ya. Jadi pengganti kepemilikan. Jadi sepeda yang mana? Ya, the next example. I still remember the day when you fell asleep in the office meeting room. Ya, di sini kata relative pronoun bisa atau relative adverb-nya adalah when. Ya, bisa relative pronoun-nya whom, ya, whose tadi di sini relative adverb-nya adalah when. Kemudian the next example, this is the reason why she left you for another man. Nah, di sini ya relative adverb-nya juga menggunakan why. Jadi kalian bisa lebih memahaminya penggunaan adjective clause yang menggunakan that, where, when, who, whom, whose, which. Nah, biasanya yang sering kita pakai adalah that. Karena that ini bisa dipakai untuk semuanya yang menjelaskan ya jenis clause ya, adjective clause atau relative clause ya. Nah, tapi kalau kita ingin menjelaskan sebuah penjelasan adjective clause secara spesifik, maka kita bisa menggunakan who, whose, why, when, ya, whom, which, ya. Ya, catatan ya, perlu diingat ya, perhatikan ya. Jadi catatan untuk kalian agar lebih memahami tentang clause. Sini saya akan menjelaskan apa sih perbedaannya clause and sentence. Jadi a clause is the basic unit of English grammar. Jadi for example, corruption affects you, ya, affects you. You don't close to it. Jadi a clause is made up of a group of words that includes a subject and a verb. Nah, itu ya. Jadi sebuah clause ya, clause itu yang kumpulan kata dibentuk oleh kumpulan kata yang berisi sebuah subjek dan sebuah kata kerja. Nah, ya, corruption adalah subjek, affects adalah kata kerjanya you. Nah, you adalah subjeknya, don't close itu adalah verb dalam bentuk negatif. Now, for example, another example, according the World Bank, between $1 trillion and 1.6 trillion dollars are lost globally each year to corruption activities. Nah, ini banyak korupsi ya secara global ya. Because of corruption. Nah, ini contoh lain bisa pakai because of corruption, the amount of wealth in a country will be reduced
and the standard of living will sink lower than usual. Nah, jadi memang terjadi banyak korupsi ya, secara global, dan itu masih terus berlangsung. Ini hanya sebagai contoh ya. Jadi kalau kalimat a sentence may consist of two or more clauses together. Jadi kalau kalimat itu bisa terdiri dari dua atau lebih clause ya secara bersamaan. Jadi bisa secara bersamaan itu kalimat. Kalau clause tadi ya kata yang di situ terdiri dari sebuah subjek dan kata kerjanya, supaya memberi penjelasan tentang sebuah ya kalimat ya klausa tadi. Nah, kalau kalimat bisa terdiri dua atau lebih klausa ya secara bersamaan ya. For example, corruption affects you even if you don't close to it. Nah, ini adalah ada dua klausa ya. Corruption affects you even if you don't close to it. Nah, kemudian contoh yang kedua, because of corruption, the amount of wealth in a country will be reduced and the standard of living will sink lower than usual. Nah, di sini ada dua klausa ya, because of corruption, the amount, nah ya, will be reduced, and juga ada tiga. Nah, jadi satu ini because of corruption-nya ini untuk menjelaskan, bisa non-finite clause ya, non-finite clause. Kemudian di sini dijelaskan kalimat karena korupsi tadi apa saja. Nah, jadi ini ada lebih dari dua ya. Jadi kalau klausa itu perlu subject and verb, kalau sentence bisa lebih dua atau lebih ya klausa ya secara bersamaan pada kalimat tersebut ya. Semoga kalian lebih paham ya perbedaan clause dan sentence, dan di video ini saya menekankan tentang finite and non-finite clause, kemudian tentang adjective clause or relative clause yang menggunakan relative pronoun and relative adverb. Semoga kalian lebih pahami. Nanti selanjutnya di video selanjutnya saya akan memberikan latihannya. Di sini kalian bisa memahami dan mencatat poin-poin tentang materi finite and non-finite clause. Ya, semoga kalian lebih paham. Mempelajari tentang bahasa Inggris ya, materi dalam penggunaan bahasa Inggris ini ya. Thank you for watching. Terima kasih untuk menonton videonya ya. Pahamin baik-baik materinya. Oke, see you on the next video. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Please ya, subscribe and like and give comment on this video. Okay, bye.